Setelah Roman Reigns menjadi superstar tunggal pada tahun 2014, WWE memulai push yang di mata mereka akan menjadikan Roman Reigns sebagai wajah WWE berikutnya. Namun, dorongan yang dipaksakan sebelum Roman siap itu menyebabkan penggemar berbalik melawan, menyebabkan penyesalan yang masih terasa hingga saat ini. Setelah kalah di WrestleMania 40, heel teratas WWE saat ini absen dari program. Kembalinya Roman tidak dapat dihindari, yang kemungkinan bisa terjadi dalam beberapa minggu ke depan. Ketika sang Tribal Chief akhirnya kembali, Roman Reigns akan menjadi babyface teratas yang selalu didambakan WWE, dan impian perusahaan pun akhirnya akan terwujud. Meskipun Roman Reigns telah menjadi heel di WWE selama 4 tahun, WWE memperjelas bahwa rencananya adalah agar ia akhirnya muncul sebagai babyface terbesar di WWE. Kali ini dengan dukungan penuh para penggemar. Seiring berjalannya waktu, semakin jelas bahwa Roman Reigns sedang dipersiapkan untuk kembali menjadi sang pahlawan. Alur cerita The Bloodline terus berkembang, dengan Solo Sikoa mengambil peran sebagai sang Tribal Chief dan merekrut Jacob Fatu, Tama Tonga, serta Tonga Loa ke dalam kelompok tersebut. Semuanya dilakukan tanpa restu dari Roman Reigns. Para penggemar lebih dari siap untuk menyemangati Roman saat ia kembali, yang tampaknya akan melawan mundur Solo Sikoa. Sebelum kita lanjut, aku pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE, dan jangan lupa subscribe soalnya aku upload video setiap hari. Let's go. Pada tahun 2014, para penggemar WWE belum siap menerima Roman Reigns sebagai bintang babyface besar berikutnya di WWE, terutama karena ada nama-nama lain seperti Daniel Bryan dan Dean Ambrose yang secara alami lebih disukai oleh penonton. Roman ditampilkan dengan cara yang cukup generik dan murahan, dengan WWE mencoba meniru sebagian kisahnya dari kisah John Cena, dan hasilnya pun gagal. Roman saat itu tidak memiliki pesona untuk menjadi babyface, dan semua yang dilakukannya terasa terlalu dipaksakan. Terlepas dari penampilannya di acara utama WrestleMania dan menjadi juara WWE, para penggemar hampir tidak pernah menyukai Roman Reigns, tidak pernah mendukungnya dengan rasa cinta yang tulus dan hormat. Tapi, WWE tidak kenal lelah, terus mendorong Roman dengan harapan suatu hari nanti akan berhasil. Seperti yang sudah diduga, itu tidak pernah berhasil. Pandemi menyebabkan Roman Reigns beristirahat dari WWE, dan ia kembali sebagai heel untuk yang pertama kalinya dalam lebih dari 6 tahun. Seketika, Roman Reigns tampak nyaman dengan dirinya sendiri, terlihat alami di mikrofon, dan ia tampak seperti bintang sejati. Kehadirannya pun tidak dapat disangkal, dan selama 4 tahun, ia mendominasi WWE sebagai heel teratas dengan kekuasaan 1316 hari sebagai juara dunia, mengukuhkan dirinya sebagai orang nomor 1 di WWE. Dengan sahamnya kembali utuh dan statusnya sebagai bintang dikonfirmasi oleh penonton, inilah saatnya untuk Roman Reigns kembali menjadi babyface. Sejak WrestleMania 40, Solo Sikoa telah menciptakan Bloodline versinya dengan Tama Tonga, Tonga Loa, dan Jacob Fatu yang baru saja ditambahkan. Satu teori yang terkenal itu ternyata The Rock yang ambil keputusan di balik The Bloodline baru ini, yang secara alami mengarah pada kembalinya Roman Reigns untuk menghadapi versi baru dari faksi yang ia ciptakan. The Bloodline Solo saat ini mendapat banyak kecaman dari para penggemar karena jauh lebih tidak keren dan tidak disukai daripada Bloodline yang original. Hal ini sendiri telah menyebabkan nyanyian We Want Roman berkumandang di arena dan desas-desus tentang kembalinya sang Tribal Chief yang asli. Akan sangat mudah bagi Roman untuk langsung menjadi terkenal, dan faktor-faktor lain seperti mengakui kesalahannya, meminta maaf kepada Jey Uso, memberi penghormatan kepada Jimmy Uso, dan bahkan mungkin berbaikan dengan Sami Zayn. Itu akan memastikan bahwa para penggemar akan terus mendukungnya. Mereformasi Bloodline yang asli adalah cara yang jelas untuk mendapatkan cinta dari para penonton karena betapa menghiburnya mereka selama bertahun-tahun sebelumnya. Bloodline Civil War dapat membawa WWE sepanjang sisa tahun 2024 hingga tahun 2025, di mana WWE akhirnya dapat menyelenggarakan acara utama WrestleMania, impian mereka yang telah lama ditunggu-tunggu, yaitu Roman Reigns melawan The Rock.
Mungkin ada kekhawatiran bahwa Roman Reigns akan ditolak sebagai babyface lagi. Tapi saat ini, hal itu sepertinya tidak akan terjadi. Selama 4 tahun terakhir, Roman memiliki aura yang luar biasa. Dan kini, ia sudah menjadi bintang yang terlalu besar bagi penonton untuk menentangnya. Di era baru WWE ini, para penggemar mempercayai cerita dan alur karakter yang diceritakan dengan baik tanpa menentang karakter atau pegulat seperti yang mungkin mereka lakukan di masa lalu. Dan jika dilakukan dengan baik, perubahan babyface Roman akan menjadi kesuksesan yang terjamin. Selain itu, perubahan The Rock yang menjadi heel telah memberikan keajaiban bagi WWE. Dan sekarang masuk akal untuk menarik pelatuk pada pertandingan The Rock versus Roman Reigns di WrestleMania. Roman akhirnya bisa mendapatkan kemenangan babyface besar atas The Rock yang telah menjadi rencana WWE selama bertahun-tahun. Dan akhirnya pertandingan itu tidak akan terasa dipaksakan. WWE kini memiliki rute cerita dan pembangunan jangka panjang daripada membuat acara utama yang menghasilkan uang dengan cepat. Roman Reigns mengalahkan The Rock sebagai babyface akan memperkuat warisannya untuk selamanya. Dan dia akhirnya akan menjadi babyface nomor 1 yang selalu didambakan WWE. Mungkin memang butuh jalan yang panjang untuk sampai ke sana, tetapi WWE tidak jauh dari mimpi itu sekarang. Meskipun Roman Reigns kini tidak melakukan apapun untuk menjamin perubahan babyface-nya, Paul Heyman telah melakukan banyak kerja keras itu sejak WrestleMania 40, menunjukkan keinginannya kepada penonton untuk terus-menerus menunggu Roman Reigns kembali agar bisa menendang Solo Sikoa keluar dari tempatnya sebagai kepala suku di Bloodline yang baru. Paul Heyman tetap setia kepada Roman Reigns, tetap setia meskipun ada tekanan dari Solo Sikoa, Tama Tonga, Tonga Loa, dan Jacob Fatu. Hal ini menyebabkan Paul Heyman diserang secara brutal oleh The Bloodline yang baru, memberi Roman Reigns lebih banyak alasan untuk membalas dendam dan melawan Solo Sikoa saat dia kembali. Solo Sikoa sudah resmi direncanakan akan bertanding dalam pertandingan kejuaraan WWE melawan sang juara Cody Rhodes di SummerSlam tahun 2024. Masuk akal jika Roman Reigns kembali setelah pertandingan itu. Mungkin menggoda akan bertanding ulang dengan Cody Rhodes sebelum beralih ke Solo Sikoa untuk berubah secara penuh menjadi babyface dan mencoba mengambil kembali peran sebagai sang tribal chief dan sang head of the table. Menurut kalian gimana? Apakah Roman Reigns harus kembali menjadi babyface atau tetap menjadi heel? Komen pendapat kalian di kolom komentar. Ya udah gitu aja video hari ini, jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 4.000 subscriber di bulan ini, tolong bantu. Yes boy, see you. Incognito, forbidden fire on Nico, burning for love we can hold. I wish we were impossible. Yeah, we play incognito.